Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bagi ketua kelasnya boleh dipimpin kepada Miss Rina, silakan. Ya, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Rina karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum kita memasuki ke materi inti, kita absen dulu ya teman-teman. Ya anak-anak. Lengkap presensinya sudah Ibu berikan di grup kelas kalian ya. Boleh langsung diisi aja. Ibu. Udah Bu. Oke, sudah isi semua ya anak-anak. Udah Bu. Oke, baik. Sebelum kita benar-benar memasuki materi inti, Ibu ada satu video untuk menginspirasi kalian. Bisa disimak baik-baik ya, nanti akan ada pertanyaan. Itu semut Bu. Itu orang. Lucu banget Bu, bayi Ibu. Bayi Ibu ya. Gede-gede. Ini makan ya Bu, gede. Iya betul, dia makan. Makan apa aja dia? Kirain aku yang dimakan. Oke, baik. Kita sudah di penghujung video. Jadi ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak video ini apa maksudnya? Jadi saya Boleh, mau. Nasya. Jadi dari video tersebut itu kita dapat mengetahui bahwa setiap kita dalam hidup kita itu kita harus punya tujuan Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab? Yang mau Baik, Bu. menjawab, boleh? Itu motivasi bahwa kita harus tahu kemana langkah hidup kita Ibu. Iya, betul sekali. Jadi dari video tersebut itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita harus niatkan bahwa hidup di dunia ini kita hanya sementara gitu. Jadi maka dari itu kita harus senantiasa beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dari video tersebut kita dapat mengetahui nih anak-anak bahwa video tersebut bisa dianimasikan atau dijalankan melalui teks prosedur atau cara-cara tertentu. Nah, seperti pembahasan materi kita hari ini yaitu teks prosedur. Nah, sebelumnya itu anak-anak ada yang tahu nggak nih yang terlintas di pikiran anak-anak kalau teks prosedur itu apa? Urutan. Teks prosedur Menjelaskan sesuatu Bu. ya betul, menjelaskan atau merincikan sesuatu untuk membuat satu hal gitu. Lalu apa sih contoh aktivitas yang dapat kalian sebutkan nih yang termasuk dalam contoh teks prosedur gitu? Membuat jus, memasak. Ya betul, cara membuat jus, masak atau Menyalakan TV. menyalakan TV atau komputer gitu-gitu itu termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, untuk itu kita bisa masuk ke pembahasan yang akan kita pelajari yaitu teks prosedur, materi teks prosedur. Yuk, mulai. Ayo. Nah, pertanyaan pertama itu kan tadi apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur itu kan adalah teks yang menjelaskan suatu langkah-langkah untuk membuat sesuatu gitu. Nah, pertanyaan pembahasan materi selanjutnya adalah dari definisi teks prosedur itu sendiri. Jadi teks prosedur atau paragraf prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan tentang suatu cara, langkah-langkah atau dan memiliki tujuan untuk membuat suatu hal sesuai dengan urutan yang sebelumnya sudah ditentukan. Lalu apa saja sih yang ada di dalam teks prosedur itu yang anak-anak ketahui? Langkah-langkah pembuatan sesuatu Bu. Ya, Langkah dulu.
struktur dari teks prosedur. Nah, dari materi kita hari ini kita akan mempelajari baru mempelajari ciri-ciri dari teks prosedur saja. Untuk struktur, kaidah kebahasan dan langkah dalam menyusun teks prosedur itu akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Dan yang pertama ini ciri-ciri teks prosedur. Boleh Vira tolong bacakan yang pertama dan kedua dari ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan, dan yang kedua ditulis dalam bentuk poin-poin. Nah, benar banget anak-anak. Jadi yang pertama itu berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan. Ciri yang pertama tersebut itu seperti langkah membuat masakan, lalu ada kerajinan tangan, memakai sesuatu dan sebagainya. Nah, contoh yang pertama itu adalah pada kalimat pertama, serut bambu agar ukurannya sama seperti tongkat pada umumnya. Lalu yang kedua, kemudian haluskan bambu tersebut menggunakan pisau. Dan yang ketiga itu ambil sendal bekas untuk dibentuk kerucut panjang sebagai pelampung untuk pancingan. Dan dari kalimat tersebut itu menggambarkan sebuah teks prosedur membuat layang-layang. Lalu ciri-ciri yang ketiga dan keempat boleh Nasya dibacakan. Baik Bu, yang ketiga menggunakan kalimat perintah, saran dan juga larangan. Lalu yang keempat disusun secara sistematis dan juga detail. Nah, untuk menggunakan kalimat perintah itu biasanya tuh teks prosedur kan ada kalimat perintah, saran dan larangan. Nah, pada kalimat perintah ini mengandung kalimat untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Dan yang kedua itu kalimat saran, biasanya berisikan saran dari penulis kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu itu sendiri. Dan yang ketiga ini ada kalimat larangan, berbanding balik sama kalimat saran. Kalimat larangan ini biasanya disampaikan penulis untuk membantu pembaca untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan teks prosedur. Dan yang keempat itu disusun secara sistematis tetapi detail. Hal ini bertujuan untuk membantu pembaca agar mempraktekkan langkah-langkah dan tata cara yang disajikan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu yang kelima dan keenam ciri-cirinya, boleh Nisa kelihatan nggak? Boleh Cahaya aja bacakan. Baik, selanjutnya yaitu menyajikan informasi yang bersifat objektif dan berisi bilangan angka atau urutan. Nah ya, dari yang kelima ini menyajikan informasi yang bersifat objektif, artinya teks prosedur ini biasanya akan mempunyai sifat yang objektif atau karena teks tersebut ini bukan berasal dari khayalan ataupun karangan dari si penulisnya, artinya teks ini benar adanya gitu. Dan yang terakhir ini berisi bilangan atau angka. Biasanya teks prosedur itu ada 1, 2 atau 3 dari langkah-langkah itu pasti menambahkan angka atau urutan di dalam teks itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya ini Ibu ada 1 dan ada 2 teks untuk kalian analisis, bisa dibagi per kelompoknya. Iya, baik Bu. Iya, satu kelompok itu bisa berisi 3 sampai 4 orang ya. Baik Ibu. Boleh Ibu kasih waktu 30 menit untuk membaca lalu menganalisis. Sabar aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang mulai? Jawabannya Di grup. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini langsung maju tuh. Oke, baik, boleh anak-anak yang yang sudah selesai menganalisis maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis kalian dan teman-temannya. Boleh Cahya kelompok 1, kelompok 2. Ayo Bu. Oke, boleh Isrina maju silakan. Waduh. Oke, boleh Cahya silakan dipaparkan hasil analisisnya. Baik, saya mulai. Ibunya tadi baca. Langsung aja kan? Iya. Baik, jadi teks tersebut termasuk dalam teks prosedur berdasarkan ciri
khas teks prosedur yang sudah dipelajari tadi. Jadi hasil analisis dari kelompok kami yang pertama adalah teks tersebut memberikan langkah-langkah untuk membuat lilin aromaterapi. Yang kedua, langkah-langkahnya itu juga disusun dalam bentuk poin yang jelas. Yang ketiga, teks tersebut menggunakan kalimat perintah seperti panaskan lilin, tambahkan parfum, dan juga tunggu beberapa saat. Nah, yang keempat adalah urutan langkah-langkahnya itu sudah disajikan secara logis, mulai dari bahan, persiapan, dan juga hingga hasil akhir. Nah, yang kelima, langkah-langkah yang diberikan dapat diikuti tanpa pendapat subjektif. Yang keenam yaitu teks tersebut menggunakan urutan angka yang beruntut meskipun tidak dinyatakan dalam angka. Nah, jadi berdasarkan analisis kelompok kami, teks tersebut itu termasuk ke dalam teks prosedur karena memang memenuhi semua kriteria teks prosedur seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Cahaya atas pemaparan dari hasil analisis dengan kelompok. Boleh yang selanjutnya? Oh iya. Teks yang kedua itu adalah Cara membuat keripik balado, Ibu ya. Nah, menurut analisis kelompok kami itu tidak termasuk ke dalam teks prosedur, Bro. Kenapa? Kenapa? Karena satu, langkah-langkah dalam teks ini tidak disusun dalam bentuk poin-poin. Ulang. Yang kedua, tidak terdapat kalimat yang mengandung saran atau larangan. Misalnya seperti jangan lupa, hindari, atau sebaiknya. Terus yang ketiga, penjelasan langkah-langkah tidak rinci dan terstruktur dengan baik, Bu. Terus yang terakhir itu, tes tersebut tidak memuat angka atau urutan angka yang jelas. Nah, jadi kesimpulannya itu, Bu, menurut kelompok kami, teks ini tuh nggak termasuk teks prosedur. Karena tadi untuk ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, Bu. Oke, baik. Terima kasih Sina dan Cahya. Boleh satu kelompok lagi nih? Saya Kelompok mungkin. tiga, Oke, Bu. baik. Yang ketiga ini adalah cara membuat layang-layang, Bu. Jadi teks prosedur teks tersebut itu menurut kelompok kami termasuk dalam teks prosedur berdasarkan ciri khas dari teks prosedur yang telah dipelajari. Yang pertama itu teks tersebut memberikan langkah-langkah untuk membuat layang-layang, lalu langkah-langkahnya ditulis dalam bentuk poin yang terstruktur. Lalu teks tersebut menggunakan kalimat perintah, Bu, seperti siapkan 2 ruas bambu, ambil benang dan talikan, dan saran seperti usahakan jangan mengikat terlalu kencang. Lalu langkah-langkahnya itu disusun dan dipersiapkan alat dan juga bahan hingga pembuatan kerangka layang-layang. Lalu informasi yang disampaikan itu jelas dan juga tanpa subjektivitas sehingga mudah untuk diikuti, Bu. Lalu ada penggunaan angka untuk ukuran bambu seperti 60 cm atau 100 cm meskipun langkah-langkahnya tidak diberi nomor. Jadi menurut kelompok kami teks tersebut adalah teks prosedur, Bu. baik. Boleh silakan duduk ya. Terima kasih juga kepada Nasya, Nisrina dan juga Cahya yang telah menjawab hasil analisis dari masing-masing kelompok. Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai ciri khas dari teks prosedur pada kali ini. Untuk selanjutnya itu Ibu mempunyai game ice breaking yang bisa kalian ikuti ya. Baik, untuk gamenya ini, ice breakingnya ini kita akan bermain tebak lagu ya anak-anak. Nah, Siap, Bu. untuk syarat-syaratnya itu seperti biasa, jadi akan ada emoji, nanti kalian menebak itu judul lagunya apa dan penyanyinya siapa. Langsung aja, Bu, langsung. Oke, sungai. Yang pertama, waduh, emotnya kenapa begini? Manusia. Tulus. Selain itu ada lagi nggak? Tulus. Nggak tahu. Super Sai. Oke, Super Saiyan dari siapa? Oke, kita kunci ya jawabannya apakah benar. Oke, benar. Ini dia. Joget dong, Bu. Full screen, Bu. Bawa. Oke. Oke, terima kasih Jian sudah membantu. Nah, selanjutnya ini ada soal nomor 2, bisa ditebak. 17. Tulus.
Oke, yang ke Ada hati. hati dari High five. Oke, kita kunci ya. Jawabannya adalah mata ke hati dari high five. Yeay. Oke, selanjutnya kabar ya, ini connect. 7. Yang ketujuh ada Seven. ada Jungkook. Iya, betul. Seven Jungkook. Oh, Bu orang mana Bu? Ya, jawabannya adalah Seven dari Jungkook. Lanjut Bu, lanjut ya. Soal yang terakhir nih, apa jawabannya? Ayo. Cincin. Angkat dulu cincin. Angkat. Diamond. Oke, kita pasang cincin. Lanjut Bu. Oke, selanjutnya masih ada lagi nggak ya? Weh, ternyata masih ada satu lagi. Apa Ada hati? apa? Ada hati. Ini adalah hati. Hati apa ini? Apa? Oke, kita kunci ya. Apa tadi? Angel baby. Salah, jawabannya adalah cupid. Gak tahu oke bahasa apa lagi Bu? Bahasa Korea atau Inggris? Inggris Bu, cupid Bu, Inggris. Oke, lanjut ya. Oke, iya sabar. Udah Bu mainnya Bu. Satu lagi ya. Ayo silakan tuh apa ini? Oke, Bu. Senyuman Bu HTS. Oh, HTS. Iya betul, sebutin apa? Super. Salah. Ada. Ayo sebutin kita HTS dulu. Mau yang gitu cuy. Oke. Ibu suka sebentinnya. Ya, iya betul sekali ya. Udah habis. Terima kasih ya anak-anak sudah ikut bermain bersama Ibu. Nah, karena ice drinknya sudah selesai, kita juga sudah di penghujung. Tapi Ibu akan memberikan kalian satu tugas ya. Gampang kok, kalian hanya menganalisis aja. Salah deh. Tugasnya itu adalah sabar. Sebentar ya teman-teman, anak-anak. Ya, Bu. Ayo, Bu. Baik, penugasan di rumahnya itu adalah kok nggak masuk? Ya udah. Nanti kalian membuat kelompok berisikan 5 orang ya. Satu kelompoknya itu akan membuat teks prosedur mengenai aktivitas di sekitar kalian seperti membersihkan meja, menggunakan aplikasi atau menyiram tanaman. Nah, nanti setiap kelompok ini menyusun teks prosedur berdasarkan definisi dan ciri-ciri yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian hasil dari penulisan itu nanti akan dipresentasikan di minggu depan pertemuan selanjutnya bersama Ibu kembali. Oke, Oke, baik. Sebelum Iya. itu, apakah ada yang ingin merangkum dari materi hari ini? Jadi Bu saya mau Bu. Oke, boleh Nasya. Kita tadi sudah belajar mengenai teks prosedur, di mana teks prosedur itu memiliki ciri dan teks prosedur itu merupakan teks mengenai langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Oke, baik. Terima kasih ya Nasya. Ibu izin memberikan penguatan. Jadi benar, teks prosedur adalah teks yang berisikan mengenai langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau cara membuat sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur itu terdapat ciri-ciri, struktur, kaidah pembahasaan, dan juga langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur itu sendiri. Nah, baik, karena sudah waktunya sudah habis juga, jadi boleh nih Ketua Kelas Miss Rina untuk menutup pembelajaran hari ini lagi. Ya, karena sudah selesai, kita tutup dengan doa. Berdoa dengan kapten masing-masing dimulai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anakku. Terima kasih, Ibu.